Halo Sobat Aviasi dimanapun berada. Kita bakal lanjutkan obrolan dari konten sebelumnya yang membahas tentang marking di runway. Dan tentunya masih ada yang penasaran dengan marking-marking lain yang punya peran vital dalam proses pendaratan. Jadi di video ini kita bakal ngobrol tentang salah satu elemen penting yang selalu dilihat pilot saat mereka mendekati runway, yaitu aiming point. Ya, aiming point. Sobat aviasi, pernah deh duduk di dekat jendela pesawat, terus waktu pesawat mau mendarat, kalian lihat ada dua kotak putih besar di runway? Nah, dua kotak itu bukan sekadar cat biasa. Itu adalah aiming point, titik sasaran visual yang jadi panduan pilot saat pesawat berada pada fase pendekatan air atau short final. Ibaratnya seperti target yang memberitahu pilot, "Hei, di sini nih, kamu harus ngeset flare dan memulai pendaratan." Kalau aiming point bisa ngomong, mungkin dia bakal bilang, "Bro, jangan kelewatan ya." Jadi, aiming point bukan sekadar dekorasi runway ya, tapi sebuah penanda penting yang berfungsi menjaga pendekatan pesawat tetap stabil, rapi, dan aman. Dan seperti biasa dalam dunia aviasi, semua hal yang kelihatannya sederhana itu sebenarnya punya dasar hukum, standar, dan aturan yang sangat jelas. Aiming point ini pada dasarnya mengacu pada standar internasional yang ditetapkan dalam ICAO Annex 14, Aerodrome Design and Operations. Di dokumen itu dijelaskan secara rinci bentuk, ukuran, warna, sampai jarak penempatannya dari threshold runway. Indonesia pun memakai standar ini sebagai acuan. Lalu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan yang menjadi payung hukum utama penerbangan di Indonesia. Walaupun undang-undang ini tidak mengatur secara teknis tentang marking runway, undang-undang ini memberikan landasan bagi pemerintah untuk menerbitkan aturan yang lebih detail. Kemudian ada PM 95 tahun 2021 yang lebih teknis dan sudah menyentuh pengaturan tanda-tanda visual di runway. Dan terakhir, yang paling rinci, ada Manual of Standards Part 139 yang benar-benar menjabarkan spesifikasi runway marking termasuk aiming point, mulai dari ukuran kotaknya, jarak antar marking, sampai bagaimana penerapannya di bandara-bandara Indonesia. Pokoknya lengkap banget, sampai pilot pun kalau baca bisa ikut manggut-manggut serius. Jadi, semua yang kita lihat di runway itu ditetapkan dengan sangat struktur dan tidak ada yang dipasang sembarangan. Oke, balik lagi ke aiming point-nya. Kalau Sobat Aviasi perhatikan, dua kotak putih ini ukurannya besar banget. Alasan utamanya, biar terlihat jelas oleh pilot dari jauh, terutama ketika pesawat sudah berada pada ketinggian beberapa ratus kaki di atas permukaan tanah. Bentuknya simetris di kiri dan kanan center line runway, dan biasanya punya kontras tinggi dengan permukaan runway supaya tetap kelihatan jelas dalam berbagai kondisi cuaca. Letaknya pun tidak acak. Standar internasional menentukan bahwa aiming point harus ditempatkan sekitar 1000 kaki atau kurang lebih 300 meter dari threshold runway. Kenapa 1000 kaki? Karena posisi itu adalah titik ideal secara aerodinamis yang membuat flare dan touchdown dapat dilakukan dengan aman dan stabil, memberikan jarak runway yang cukup untuk proses pengereman, deceleration, dan keluar ke taxiway. Dalam proses pendaratan, aiming point ibarat sahabat terbaik pilot. Ketika pesawat berada pada glide slope standar 3 derajat, baik menggunakan ILS maupun PAPI, posisi aiming point di kaca depan akan tampak diam, tetap di tempatnya. Selama aiming point tidak terlihat naik atau turun, berarti pesawat datang dengan sudut yang benar. Pilot tinggal menjaga kecepatan, sync rate, dan alignment dengan runway. Ketika pesawat sudah masuk ke fase yang lebih rendah, kira-kira beberapa detik sebelum touchdown, barulah pilot perlahan memindahkan fokusnya dari aiming point ke ujung runway untuk merasakan jarak visual dengan permukaan tanah dan memulai flare. Di momen ini biasanya pilot sudah paling serius. Bahkan kalau ada nyamuk lewat pun mungkin nggak bakal dia sadar. Nah,
Yang mungkin sering membuat bingung sebagian dari kita adalah perbedaan antara aiming point dan touchdown itu sendiri. Ya, meskipun bentuknya sama-sama garis putih, dua marka ini punya fungsi yang beda banget dan penting banget buat keselamatan pendaratan pesawat. Aiming point itu ibaratnya titik bidik pilot. Waktu pesawat lagi final approach, pilot akan menjadikan dua garis putih tebal itu sebagai sasaran visual untuk menjaga glide path dan menentukan kapan harus flare sebelum menyentuh runway. Biasanya posisinya sekitar 300 meter dari threshold. Jadi pilot punya jarak yang cukup buat melakukan pendaratan yang stabil dan aman. Sementara itu, deretan garis putih yang muncul setelah threshold yang kita kenal sebagai touchdown zone marking bukan untuk dibidik, tapi memberitahu pilot zona ideal tempat roda pesawat boleh menyentuh tanah. Marking ini juga membantu pilot ngantung perkiraan jarak landing yang tersisa, terutama kalau jarak pandang rendah atau kondisi cuaca lagi nggak bersahabat. Jadi simpel banget sebenarnya. Aiming point itu titik yang dibidik, sementara touchdown zone marking itu area mendaratnya. Kalau aiming point membantu pilot menentukan di mana harus mulai, maka touchdown zone marking memastikan pesawat menyentuh runway di tempat yang tepat. Akhirnya kita jadi makin sadar bahwa runway itu bukan cuma jalur panjang di aspal, tapi dipenuhi petunjuk visual yang semuanya punya peran besar supaya pendaratan berlangsung mulus dan aman. Semua proses ini sangat penting untuk keselamatan ya. Bayangkan kalau pilot tidak punya acuan visual yang jelas. Bisa saja pesawat mendarat terlalu dekat threshold yang berisiko undershoot. Atau sebaliknya, mendarat terlalu jauh yang berisiko kekurangan runway untuk berhenti alias overshoot. Dengan adanya aiming point, pendekatan bisa dilakukan konsisten oleh semua pilot di semua penerbangan dan di semua kondisi cuaca yang memungkinkan pendaratan visual. Sekarang kita coba bayangkan momennya tadi kokpit. Pesawat sudah di short final, autopilot mungkin sudah disengage. Angin mulai terasa dan runway jelas dari terbang degan. Dua kotak putih besar, aiming point, muncul sebagai panduan utama. Pilot monitor kecepatan, memastikan sync rate stabil, dan menjaga pandangan tetap mengarah ke aiming point. Begitu pesawat mendekat ke permukaan tanah, pilot mulai melakukan flare, sedikit mengangkat hidung pesawat sambil mengalihkan pandangan ke ujung runway. Lalu, touchdown dengan lembut. Semua kejadian itu sebenarnya dimulai dari sebuah titik visual sederhana yang namanya aiming point. Nah, itu dia ya pembahasan kita hari ini tentang aiming point Sobat Aviasi. Semoga dari narasi ini kita makin ngerti, makin paham, dan makin menghargai setiap detail kecil yang ada di runway. Jadi kalau nanti di pesawat dan lihat dua kotak itu lagi, bolehlah senyum sedikit biar kelihatan paham. Jangan lupa buat tetap stay tune di channel ini, karena kita masih bakal bahas banyak banget hal lainnya seputar dunia aviasi, dari yang ringan sampai yang teknis banget ya Sobat Aviasi. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan seperti biasa, tetap jadikan penerbangan kita selalu selamat, aman, dan nyaman. See ya and have a nice flight. Salam aviasi.